Oke, baik lagi bersama gue Duson di channel Profesor Parno. Dari video sebelumnya kita sudah membahas mengenai visualisasi data terkait dengan newsgroup. Oke, selanjutnya gue bakal coba lanjut ke proses namanya data preprocessing. Dari sini gue bikin markdown dulu. Misalnya kita tulis data preprocessing. Oke, kita masuk ke data preprocessing. Jadi kita mau melakukan beberapa proses NLP untuk membersihkan data-data yang belum clear lah istilahnya. Nah, di data-data sebelumnya ini kan kita melihat data yang masih kayak gini nih, write, mestinya write aja gitu-gitu ya. Maksudnya adalah nih ada use. Jadi kita mau melakukan pembersihan data-data dan juga kita juga akan membersihkan data-data yang bukan huruf ya. Jadi kalau misalnya kalian mau memproses sebuah data berupa misalnya kayak gini ya, berita, atau misalnya nanti ada tweet dari Twitter, komentar di YouTube, ataupun review-review di aplikasi Play Store gitu. Kita perlu memastikan bahwa data-data yang kita masukkan itu adalah data-data yang sudah bersih, yang penting-penting aja. Tidak ada lagi kata-kata data yang bukan kata, misalnya ada angka-angka, atau misalnya ada 0T, atau misalnya ada 0000 gitu-gitu. Kita harus bersihkan itu semua. Kita juga perlu memastikan bahwa data di tempat kita itu tidak ada nama. Oke, selain angka, kita selain mengeliminasi angka, kita juga mengeliminasi nama-nama. Misalnya kalau di berita itu ada nama tersangka, korban, atau yang lain, misalnya ada Andrew, Markus, dan lain-lain gitu. Kita perlu bersihin itu juga. Untuk membersihkan nama-nama ini, kita bisa menggunakan corpus names yang dari NLTK. Jadi NLTK kita ambil corpus names, nanti kita filter berdasarkan corpus name ini. Oke, tentunya corpus name ini bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan memproses data bahasa Indonesia, kalian perlu mencari korpus-korpus nama-nama orang Indonesia. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan stemming atau lematisasi. Ini seperti video sebelumnya gue pernah jelasin, stemming itu memang performanya lebih cepat, tapi kadang-kadang hasilnya kurang baik, kurang bersih lah. Nah, kita akan menggunakan lematisasi. Jadi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Di atas kita sudah ini ya, sudah manggil convectorizer untuk mendapatkan si fitur-fiturnya. Terus corpus name juga kayaknya udah di ini ya. Kalau kita kan mau menggunakan corpus name nih. Corpus name udah dipanggil belum ya? Corpus name kayaknya belum. Nanti kita panggil corpusnya, berarti kita panggil di NLTK corpus import names, mestinya ini. Oke, ada. Habis itu names. Habis itu kita juga perlu panggil si lematisasi ya, wordnet lematizer. Jadi lematisasi itu sebenarnya juga termasuk dalam stemming gitu. Jadi di NLTK itu kita panggil si word lematizer ini di NLTK.stem. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah function atau sebuah fungsi untuk melakukan apa namanya tuh mengeliminasi yang bukan huruf. Nah, tadi yang gue jelasin, misalnya kita bikin def hanya huruf, misalnya hanya huruf X gitu. Nanti si X ini kita mau dia itu hanya alfabet saja dari si X. Oke. Ini sorry. X is alpha. Nah, ini.
Kita sudah punya function untuk mengeliminasi yang bukan huruf. Selanjutnya kita akan melakukan proses filtering yang tadi kita ini ya, yang kita inginkan ya. Kita akan mengeliminasi nama-nama, melakukan lematisasi dan menghapus yang bukan huruf atau yang bukan angka, yang bukan sebuah kata. Jadi kita di sini pertama itu kita butuh array sebagai untuk yang hasilnya ya. Hasilnya ini kita akan taruh di array hasil nanti. Terus habis itu kita bakalan buat yang namanya sebuah objek atau sebuah variabel yang isinya adalah nama-nama. Nah, kita panggil dia ini dari corpus names. Oke. Nah, udah kita set si all nama ini adalah kumpulan dari nama-nama. Habis itu kita juga perlu masukin si wordnet lemmatizer ini ke dalam sebuah objek atau sebuah variabel. Biar gampang kita namain aja sesuai dengan fungsinya ya. Kita panggil si lemmatizer. Oke, kita udah set semua variabel-variabel yang kita butuhkan. Selanjutnya kita melakukan proses untuk melakukan pembersihan. Nah, karena ini itu ada di data yang grup data ini ya. Grup data ini isinya adalah ini mana ya? Ini nih. Nah, grup data ini isinya adalah ini ya. Isi beritanya. Jadi isi beritanya itu adalah di data. Jadi kita perlu melakukan perulangan untuk mengekstraksi ini semua. Jadi kita akan melakukan for loop ke dalam data ini. Oke. Jadi beritanya yang akan kita enumerasi untuk dilakukan proses pembersihan, filtering. Jadi kita misalnya bikin aja perulangan for apapun, bisa biar mudah kita pakai post. Maksudnya adalah post dari beritanya. Setiap post di dalam groups data ya, groups ya. Kita lihat cross check di atas. Groups. Di groups data kita akan melakukan pengisian di array hasil kita ini menggunakan append, hasil append. Maksudnya append itu adalah kita gabung-gabungin itu. Maksudnya menambahkan di append. Apa yang kita append? Yang kita append adalah hasil dari si satu post itu kita filtering. Nah, nanti hasilnya itu satu-satu itu kita masukkan ke dalam hasil. Kita kan mau bikin hasil dari filtering ini tetap jadi sebuah kalimat. Maksudnya jadi sebuah kalimat yang sama kayak gini gitu ya. Nah, berarti kita perlu nanti setiap hasil filtering dari sini, nanti from nanti di filtering jadi apa? Nanti kan ada huruf-hurufnya itu yang hasil filterannya itu kita mau gabungkan dan kita mau gabungkan, maksudnya kita mau bikin dia jadi tetap sebuah kalimat dan kita masukkan ke si hasil itu. Hasil itu nanti per array nanti sesuai dengan urutan si beritanya. Oleh karena itu kita harus melakukan join ya, maksudnya join dari hasil si filtering itu biar dia tetap menjadi sebuah kalimat dan kita masukkan ke dalam hasilnya. Jadi kita perlu melakukan join dengan separator atau pemisahnya itu adalah spasi. Jadi kelihatan kayak sebuah kalimat ya. Kalau misalnya kalian ganti pagar, nanti hasilnya adalah hasil filtering, nggak pakai spasi, nggak pakai spasi kayak gini, melainkan ini nanti diganti jadi pagar. Oke, jadinya kurang rapi. Kita pakai spasi, kita lakukan join dari hasilnya itu. Nah, disinilah hasil yang akan kita proses. Jadi proses yang akan terjadi, filtering yang akan terjadi ada di sini. Yang pertama kita harus melakukan panggil si lemmatizer itu dan kita panggil method lemmatize. Oke, apa yang kita lemmatize? Kita akan melakukan lemmatize terhadap word kata-kata dari si postnya. Oke, word dari si post. Misalnya kita pakai ini sini kata ya. Dari kata-kata, terus kita panggil method lower untuk merubah semuanya itu menjadi huruf kecil. Oke.
Setelah itu katanya ini kan belum ada di mana-mana. Nah, di sini kita pakai for loop lagi untuk mendeklarasikan si katanya ini apa. Oke. Jadi katanya itu adalah kata di dalam post yang kita split. Ya, ngerti ya? Jadi si post ini kan ngambil dari berita. Isi berita itu kan kalimat. Nah, itu kita split menggunakan metode split ini. Setelah kita split, kita mau melakukan filtering lagi terhadap post-post tadi, word-word tadi, apa saja yang kita ini bukan post ya, ini kata ya. Ini post benar. Ini post for kata lower. Oke. Nah, si post ini kita split, tapi kita mau filter lagi dengan apa? Dengan function yang udah kita buat tadi. Tadi apa namanya? Hanya huruf. Oke, hanya huruf. Apa yang kita ini filter katanya. Jadi katanya ini kita filter dengan yang hanya huruf dan, oke, dan or. Kalau misalnya kita mau filter harus dua-duanya, kita pakai dan and. Dan kata yang tidak ada di all nama. Oke, ini nggak kelihatan. Kita bisa enter di sini. Bisa kita pakai enter di sini juga. Oke, jadi kita melakukan lematisasi terhadap kata-kata. Jadi kita kata-kata yang dihasilkan dari sini ya, Kata-kata ini ada di hasil post yang kita split. Oke, post ini kita split kata-kata perberitanya. Setelah itu kita filter dia hanya huruf dan juga tidak ada di all nama. All nama ini adalah korpus dari nama, corpus names. Oke, jadi kita melakukan si kata itu adalah hasil split dari post berita yang hanya kata, yang hanya huruf, bukan angka, dan juga bukan nama. Setelah kata ini ada, kita kecilin dia dan kita lakukan lematisasi. Hasilnya apa? Kita join semua menggunakan separator spasi. Spasi ini nanti biar hasilnya seperti berita juga, tapi lebih bersih. Setelah ini kita jalankan. Sorry. Ini grup ya. Group is not defined. Sebentar. Si groups kayaknya ini harus saya run all. Oke. Yang atas kayaknya belum di run. Kita ulangi. Oke, ini makan cukup waktu ya. Makan waktu yang cukup lama karena dia harus mengenumerasi semua beritanya. Jadi ini agak lama nih. Oke, udah selesai. Jadi kita sudah punya yang namanya si hasil. Oke. Kalau kalian mau lihat bisa aja kita print si hasil. Misalnya kalian mau yang pertama. Nah, ini lihat. Kelihatan ini jadi lebih proper ya. Datanya lebih proper, lebih bersih ketimbang yang ketimbang yang ini. Oke. Broke to you by. Oke, benar ya. Lihat dari sini ke sini. Lumayan ada kelihatan ya, bersih gitu filteringnya. Kita sudah melakukan filtering. Selanjutnya misalnya kita mau mendapatkan fitur kembali dari data yang lebih bersih ini misalnya. Kita pakai juga yang seperti yang di atas, kita transform dulu dia si convectorizer ini, kita lakukan fit transform dari si hasil, bukan dari si grup data. Oke, sudah gini kita juga bisa melihat mau melihat hasilnya, kita bisa pakai get feature name fungsinya. Oke, kita lihat. Nah, inilah hasil fitur-fitur yang bisa kita pakai. Terlihat lebih bersih ya, maksudnya kata-katanya sudah kata dasar gitu, tidak ada ini adalah fitur-fitur ketika kita melakukan ekstraksi fitur dari berita yang sudah kita filtering. Mungkin itu dulu dari gua untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan
masuk ke tahap clustering. Videonya bakal gue bikin setelah video ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan see you in the next video.